Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Pada video kali ini kita akan update lagi ya untuk pergerakan dari dua market cryptocurrency yang utama yaitu Bitcoin dan Ethereum. Sebelumnya saya mau info dulu sama teman-teman ya bahwa kita ada grup Discord secara free, teman-teman bisa join. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya. Sudah saya sertakan untuk linknya, jadi teman-teman bisa join secara free di sana. Lalu yang manfaatnya untuk teman-teman join di grup kita itu teman-teman bisa mendapatkan daily update setiap hari ya di sana, dan teman-teman bisa diskusi dengan saya tentunya secara langsung ya, seperti itu. Kita akan coba bahas dari data fundamental dulu ya, data dari news kemarin. Ada news penting yang ingin coba saya bahas yaitu dari GDP ya. Untuk GDP-nya ini mengalami penurunan ya untuk forecastingnya dari 3,4% hasil di kuartal 4 kemarin 3,4% forecastingnya previousnya, dan sekarang aktualnya ini turun banget ya, sekitar turun 2%. Jadi sekitar 1,3% ini merupakan hal yang buruk ya bagi pertumbuhan ekonomi di Amerika, seperti itu. Dan kita lihat ini sudah dua kali ya mengalami penurunan di kuartal 4 dan kuartal 1 2024. So kita mungkin akan melihat untuk US itu sebenarnya sudah masuk dalam jurang resesi ya, karena suku bunga itu dipertahankan terus di 5,5%, dan ini sudah mulai kelihatan untuk dampaknya dari GDP-nya. Jadi pertumbuhannya sudah sangat melambat ya, dari 4,9 jadi tinggal 1,3. Jadi cuma tinggal sepertiganya aja ya, nggak nyampe sepertiga, bahkan hampir seperempatnya ya. Jadi sudah tinggal 25%-nya saja dari Q3 di 2023. Q3 kita masih mendapati angka sekitar 4,9% untuk netnya ya. Di Q4 kita mendapati 3,4 untuk net dari GDP-nya. Setelah itu di Q1 di 2024 kita malah cuma tinggal 1 ya, turun setengahnya lagi. Jadi angka ini bisa membawa untuk The Fed itu memaksa untuk memangkas suku bunganya dalam waktu yang dekat seperti itu. Kemungkinan di Q4 ini kita akan melihat ada pemangkasan suku bunga seperti forecasting, dan harusnya itu akan membuat market-market dari high volatility akan mengalami bullish ya, seperti itu. Karena memang ada US election ya, yang pertama, yang kedua memang ada dari pemangkasan suku bunga itu sendiri. Jadi ada kedua data itu yang bisa membuat market high volatility seperti cryptocurrency itu mengalami kenaikan ya, seperti itu. Jadi kita langsung aja kembali ke price action-nya. Untuk di Bitcoin kita melihat setelah data rilis kemarin kita nggak terlalu banyak bergerak ya, cuma sideways juga, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma kita lihat hari ini juga ada news ya, ada PCE. Tinggal kita tunggu nanti 8.30 ini pergerakan PCE-nya seperti apa. Apakah nanti pergerakan harganya juga cenderung ranging sideways seperti ini ya, dia masih dalam satu box area konsolidasi, ataukah nanti kita akan melihat untuk PCE bisa membawa harga itu kembali mengalami kenaikan seperti itu. Nanti kita akan coba lihat di news, dan besok nanti akan coba saya berikan untuk update-nya lah ya. Lalu untuk di 4 jamnya saya cuma melihat ini cukup menarik sebenarnya. Kalau teman-teman mau ambil scalping tipis-tipis itu boleh. Saya melihat ini harganya cukup bertahan di area moving average ya. Jadi kalau coba ambil trade sih stop loss di 66.200 sih oke ya. Cuma pertimbangannya kalau hari ini ada news, biasanya akan ada sedikit ekspektasi high volatility ya di market seperti itu. Jadi buat teman-teman yang suka judi ya, sebelum news itu boleh coba ambil posisi. Tapi kalau yang suka yang aman-aman sih better untuk dihindari dulu ya, karena memang kita masih belum mendapatkan kepastian di market seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari price action-nya saja sih sudah cukup bullish ya saya. Kita sudah membentuk 3 kali higher high higher low di sini, higher high, higher low lagi, harusnya kita bisa melanjutkan untuk naik kenaikannya. Jadi secara price action sudah cukup mendukung untuk harga itu bisa kembali mengalami bullish naik ke atas. Hanya saja satu area yang ingin coba saya notes di sini, kita masih mempunyai area trendline yang cukup kuat ya. Belum mampu di breakout, tinggal nanti kita tunggu itu data terakhir yaitu PCE. Kemarin ini sempat retest ya dari area trendline-nya, lalu dia membentuk buntut lagi, buntut panjang. Mungkin menunggu data di hari ini ya. Setelah itu kita masuk ke data di minggu depan lagi. Minggu depan juga merupakan minggu yang sibuk, jadi harusnya minggu ini akan ya untuk menjelang closing dari candle monthly ya. Harusnya data ini menjadi data terakhir yang bisa menentukan arah harga, apakah Bitcoin itu akan bullish ya, at least dia akan menyamai area all time high-nya,
closing dari monthly-nya di sekitar 71.000, ataukah kita malah terreject ya membentuk tail ekor yang cukup panjang seperti itu. Tapi menurut saya probabilitas terbesar masih untuk closing dalam bullish ya untuk di bulan ini seperti itu untuk monthly closingnya. Itu aja yang bisa coba saya sampaikan ya di daily. Di 4 jamnya kita cuma punya area trend line yang teman-teman bisa coba pantau dan follow up di sana. Di daily-nya sih malah nggak ada kelihatan apapun ya. Cuma ini memang market lagi wait and see. Kalau teman-teman yang prefer untuk mengatakan ini ada painan juga boleh. Jadi kalau teman-teman yang mau ambil trade bisa coba taruh stop loss-nya di bawah area swing low-nya seperti itu. Swing low di bawah ini 66 boleh, 66200 atau lebih tinggi lagi di sekitaran 66700 itu juga boleh. Terserah teman-teman bisa taruh di mana. Dimanapun yang teman-teman suka. Tapi yang pasti kita masih dalam satu range area konsolidasi dan belum melakukan pergerakan apapun. Lalu dari dominance Bitcoin kita melihat ini ada tanda-tanda untuk mengalami penguatan ya, retracement ke atas dulu sedikit ya kita melihat, dan mungkin akan membuat altcoin itu akan sedikit terkontraksi. Jadi mungkin akan ada koreksi di altcoin karena dominance-nya lagi naik ke atas ya. Jadi hati-hati dulu buat teman-teman yang punya altcoin, better untuk di secure profit dulu kalau sudah ada barang. Kita lihat di sini ada area 50% tepat di area order block-nya. Jadi saya mark area sana sebagai area penting kita untuk saat ini. Itu aja sih dari Bitcoin dominance-nya. Lalu yang kedua kita coba bahas dari Ethereum. Untuk Ethereum-nya masih bertahan juga ya di area 3700. Closing monthly-nya berpotensi kita membentuk bullish engulfing, dan bulan depan harusnya bullish ya untuk Ethereum. Lebih bullish dibandingkan Bitcoin untuk saat ini saya melihatnya. Seperti itu. Untuk daily time frame nggak ada yang bisa saya bahas ya, cukup oke, cukup bagus juga. Hanya saja di time frame 4 jam kita masih punya satu area trend line yang perlu di breakout, PR untuk Ethereum. Kalau dia nanti hasil newsnya itu bagus ya dan menguatkan untuk aset beresiko, harusnya kita bisa melihat Ethereum itu bisa langsung naik ke atas. Itu aja sih yang bisa saya bahas ya dari Ethereum. Nggak banyak, pergerakannya lebih cenderung steady dan juga stabil ya. Jadi so far so good untuk Ethereum. Kalau teman-teman yang bisa melihat ini chart pattern flag, boleh bullish flag. Kita melihat ada kenaikan ini bisa teman-teman tarik ke atas. Jadi harusnya sih secara dari momentum patternnya kita bisa melihat at least dia akan retest ke area 4000 lagi untuk jangka waktu dekat seperti itu. At least di area all time high yang sebelumnya di bulan Maret kemarin itu akan di retest lagi. Itu ya untuk Ethereum, semoga bisa membantu teman-teman. Sekarang kita sudah di area support juga di 3700 untuk saat ini. Lalu yang terakhir dari total 3-nya, total 3 so far saya melihat ada satu possibility yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, bahwa kita masih punya probabilitas untuk drop ya, karena ini proses kenaikannya cukup korektif saya melihat. Satu probabilitas buruk ya, atau apa ya kalau bisa saya bilang, bukan menebar fear, tapi ini probabilitas juga yang bisa terjadi apabila nanti dari total 3-nya drop dari area trendline yang ada di bawah ini. Ya, ini membentuk rising wedge dan ada potensial kita akan drop dulu sampai area 580 lagi ya, 580 atau di area low di tanggal 13 April kemarin seperti itu. Ini probabilitas terburuknya. Tapi apabila nanti total 3-nya bisa retest lagi ke atas dan breakout ya dari area trendline di atas, maka skenario bearish-nya akan otomatis terinvalidasi seperti itu. Dan kalau dia berhasil breakout ke atas, maka kita melihat ini ada potensial membentuk yang namanya pattern reversal. Ya, pattern reversal, nanti dia mungkin akan naik dulu, lalu turun ke bawah membentuk head and shoulder, setelah itu baru breakout ke atas. Itu juga bisa satu skenario yang mungkin terjadi. Jadi ada dua skenario yang teman-teman harus coba perhatikan sama-sama. Kita masih di dalam area persimpangan, jadi jangan terlalu FOMO dulu untuk saat ini. Ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Dari newsnya juga kita nanti akan melihat untuk PCE newsnya seperti apa ya, karena ini secara forecast dan previewsnya juga sama untuk proyeksinya, jadi nggak ada yang bisa kita bahas juga untuk saat ini dari proyeksinya. Itu aja ya untuk hari ini. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis dan see you next video. Bye bye.